sempat di dinas ambulans 118 ya Pak, 119 dinas DKI Jakarta. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan kenapa bisa sampai ke sana Pak, kalau dilihat dari perjalanannya, kemudian bisa sampai megang pada operasional ambulans 119. Ini kan sampai titik akhir sekarang mempersiapkan SDM, tapi kalau boleh cerita di 119 apa yang menarik saat itu Pak kira-kira? Baik Pak Gegen dan teman-teman yang mungkin saat ini ikut dalam News KP, podcastnya News KP-nya Pak Gegen. Terima kasih sekali. Jadi memang buat teman-teman perawat yang mungkin mendengarkan, mungkin mengenal saya. Jadi memang saya mengawali menjadi seorang perawat itu ditempatkannya pada unit UPT pelayanan ambulan Pusbankes 119. Teman-teman semua, seperti sebagaimana di era tahun 85, era tahun 91, di DKI ini ada dua pelayanan pra rumah sakit atau pra hospital. Yang pertama tentu dari Yayasan Ikatan Ahli Bedah Indonesia, IKABI, dengan ambulannya adalah Yayasan 118, yang ketuanya, direkturnya adalah Profesor Dr. Aryono Junet Pusponegoro. Kemudian di unit pemerintah itu ada yang namanya Pusat Bantuan Pelayanan Kesehatan 119, UPT-nya Dinas Kesehatan, miliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keduanya melakukan pelayanan yang sama, hanya memang saat itu fokus untuk 118 pada bidang kegawat daruratan, pada bidang kebencanaan. Sedangkan untuk unit 119 milik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pada pelayanan prarumah sakit, kemudian melaksanakan dukungan kesehatan pada event-event, baik event yang terjadi di Jakarta, baik eventnya nasional seperti PON saat itu, kemudian ada juga sepak bola nasional, termasuk diantaranya event-event internasional. Saat itu banyak sekali ya di era-era tahun 91, era sebelum reformasi itu kegiatan-kegiatan di Jakarta nasional dan internasional. Ada KTT Nondok, KTT Oki, kemudian SEA Games, dan lain sebagainya. Ya mungkin sebagian kita Pak Gegen yang mungkin lahir di era itu ya sama-sama tahu bahwa saat itu memang Indonesia menjadi inceran dunia luar mengadakan sebuah event besar di Indonesia, dan saya menjadi bagian dalam event itu. Hanya memang saat itu mengawali karirnya pertama pada tatanan operasional, kemudian 1-2 tahun kemudian pada penanggung jawab operasional ya kecil-kecilan lah, karena memang membawanya tidak besar. Kemudian sampai pada akhirnya unit ambulan itu oleh pemerintah daerah difokuskan pada satu pelayanan, namanya pelayanan pra rumah sakit 118. Kemudian UPT 119 Pusbankes operasionalnya ditiadakan, dan kami ini semua dikembalikan kepada melalui dinas kesehatan, ditarik dan ditempatkan pada suku dinas kesehatan pada 5 wilayah kota di DKI Jakarta. Ada Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, Selatan. Dan saya saat itu di Jakarta Timur, kemudian mungkin melihat dari pengalaman sebelumnya, sehingga pemimpin meminta saya menjadi koordinator bidang pelayanan gawat darurat bencana untuk Jakarta Timur. Ruhnya tetap, kemudian fokus dan bidang pekerjaan tetap. Hanya kalau dulu mengurusi bidang ambulan waktu di Pusbankes 119, kemudian ketika dipindahkan ke suku dinas kesehatan Jakarta Timur, bidangnya adalah menggerakkan satuan-satuan kerja yang berhubungan dengan tata pelayanan kegawat daruratan, baik itu pra rumah sakit saat itu
mungkin ada 118, kemudian ada lagi puskesmas kecamatan, antaranya rumah sakit pemerintah swasta ataupun pemerintah dan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Itu barangkali Pak Gegen sekelumit sepengalaman yang saya lalui pada masa-masa itu. Bukan sekelumit Pak, ini justru saya lihat ini satu pengalaman testimoni yang luar biasa, ini testimoni Pak Sugeng ini. Kalau lihat dari namanya Gadar Gawat Darurat itu kan juga sebetulnya bagaimana ketika ada bencana, orang kelompok ini yang terjun pertama kali kan Pak? Betul. Ya ini sebetulnya ini penting, apalagi kalau saya lihat Bapak pernah ke Aceh, tsunami, ke Jogja, di Pangandaran. Nah ini kan ibaratnya tim rescue yang pertama kali terjun ketika ada satu bencana. Ini luar biasa saya kira. Kok Pak Sugeng bisa sampai ke sana? Ada memang ada cita-cita atau memang punya bakat di gawat darurat? Kok senang seperti itu? Ya, kalau bakat itu memang bakat itu bisa alamiah atau memang dibentuk, dan saya mungkin termasuk punya bakat alamiah, kemudian dibentuk oleh waktu, kemudian diterpa dengan pengalaman dan pembelajaran. Nah, itulah yang menjadikan memang ya menjadi sebuah brand kali ya tatkala itu. Artinya untuk wilayah Jakarta Timur ya menurut saya mungkin banyak orang kenal di bidang gawat darurat. Dan tidak juga di Jakarta Timur, termasuk ya wilayah-wilayah lain sebagian mungkin kenal. Karena memang komunitas yang saya bangun adalah komunitas gawat darurat. Kemudian referensi relationship yang saya bangun ya termasuk diantaranya relationship gawat darurat. Baik saat itu ada Pusat Penanggulangan Krisis PPK, punya Kemenkes, kemudian Dinas Kesehatan juga punya krisis di Dinas Kesehatan, kemudian tingkat kota juga kita buat. Sehingga pada akhirnya bidang-bidang kekrisisan itu yang menjadikan saya yang memang mungkin barangkali ada bakat karena dilatih, diterpa, kemudian dibekali dengan ilmu, ya pada akhirnya saya bisa menyampaikan lagi apa yang saya punya kepada orang lain. Itu Pak Gegen. Luar biasa, soalnya kan tidak semua orang atau tidak semua perawat ketika dinyatakan dirinya seperawat itu menyukai profesi spesialisnya sebenarnya. Karena sekarang ini terus terang aja Pak, ketika lulusan-lulusan baru, mereka maunya di belakang meja, mereka maunya ngajar, padahal sebetulnya di lapangan lebih banyak dibutuhkan sebetulnya. Jadi konsep inilah yang sebetulnya mungkin harus ditanamkan ke teman-teman ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah sekarang saya tanya terkait dengan sekolah Bapak dulu kan di SPK D3 Karolus dan S1 Karolus S1, ya. S1. Dan sekarang saya kalau nggak salah Bapak sudah terafiliasi di alumni ya. Iya, betul. Kenapa tertarik di Karolus Pak Bapak sejujurnya? S1 D3 S1-nya. Pak Gegen, jadi memang setelah saya selesai pendidikan sekolah perawat kesehatan yang saat itu setara dengan SMK, sepertinya dengan bekal dan ilmu yang saya punya, kayaknya kita nggak bisa untuk menghadapi tantangan masa depan dalam dunia keperawatan. Sehingga di dalam setiap cita-cita dan keinginan saya harus segera sekolah. Nah, kemudian pada saat itu memang kalau saya runut lagi ke belakang, flashback kembali, saat itu tidak banyak orang berkeinginan sekolah, terutama pada kenyamanan yang ada pada teman-teman saya,
Kenapa? Karena lulusan perawat saat itu memang sangat dibutuhkan. Lapangan pekerjaan begitu luas. Karena apa ya, kebutuhannya banyak, tapi pensuplainya sedikit. Maksudnya rumah sakit mulai berkembang, baik rumah sakit punya pemerintah, punya yayasan, ataupun punya swasta. Sehingga banyak dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Sementara pendidikan perawat saat itu sedikit. Di era itu mungkin Karolus, kemudian punyanya kementerian yang saat ini Poltekkes, kemudian punyanya TNI Polri, RSPAD, Rumah Sakit Polri, kemudian ada Yayasan Jublek YPDR, kemudian Rumah Sakit Persahabatan. Jadi memang tidak banyak. Sehingga saat itu kalau kita berpikir buat zona nyaman, kecukupan material saya rasa cukup. Karena seorang perawat saat itu bisa bekerja tidak hanya pada satu tempat, bisa dua, atau satu lagi, ketiganya adalah melakukan yang namanya perawatan rumah. Nah, melihat dari situasi itu, saya membayangkan ke depannya pasti akan ada sebuah perubahan, bahwa pendidikan itu harus dinamis. Terus tumbuh, terus berkembang, seiring dengan tuntutan kebutuhan. Sehingga saya ya memaksakan diri harus sekolah. Tapi kembali lagi, saya punya keterbatasan, yaitu keterbatasannya ya tentu finansial. Sehingga saat itu yang saya lihat pendidikan D3 keperawatan yang saya bisa tetap sekolah, saya bisa menambah ilmu, saya bisa bekerja, ada program D3 keperawatan selepas jam kerja atau D3 program sore ya. Tapi memang sebelum saya memutuskan untuk memilih sekolah di Karolus, tentu banyaklah yang harus saya pikirkan. Baik saya kenal disiplinnya, siapa yang nggak kenal Karolus? Bagaimana pola pengasuhannya, bagaimana pola inputannya, bagaimana bentuk penugasan-penugasan. Itu yang saya dengar di awalnya. Sehingga saya harus berpikir ulang, merenung kembali. Apakah saya masuk ke Karolus atau masuk ke institusi pendidikan lain? Ya, karena memang kalau saya mau bergeser masuk di tahun belakangan, sebelum tahun 9 berapa ya, 93 atau 95, ya saya masuk mungkin 93 ya, atau ya 93. Saya masuk 95. Kalau mungkin saya mau bergeser 2 tahun, 3 tahun, mungkin sudah mulai tumbuh-tumbuh pendidikan D3 keperawatan yang lain. Tapi karena saat itu memang yang saya inginkan adalah sebuah ilmu, saya harus dibentuk, diterpa di tempat yang kuat disiplinnya, sehingga saya memilih di Karolus. Dan ya saya bersyukur bisa melalui semua proses demikian panjang pendidikan di Karolus. Baik pengalaman tenaga pengajarnya, kemudian bagaimana kita dilatih skillnya, bagaimana kita dilatih menghargai waktu dengan tepat waktu melaksanakan semua tugas-tugas, termasuk diantaranya adalah menumbuh kembangkan kasih. Nah, kasih itulah yang memang harus distimulan, harus di-trigger, yang pada akhirnya akan tumbuh. Dan saya bersyukur saya bisa melalui itu semua, yang pada akhirnya ya saya menjadikan pendidikan itu menjadi hal yang utama, hal yang mutlak, yang memang akan bisa mengiringi masa depan seseorang. Sampai pada akhirnya semua tahapan itu saya ikutin, semua tahapan saya selesaikan, dan seiring dengan yang saya lakukan di dalam tugas-tugas, ya Allah SWT, Tuhan memberikan sebuah amanah-amanah yang pada akhirnya sampai pada amanah yang saat ini diberikan oleh pimpinan.
Itu Pak Gegen. Ya, luar biasa, menyentuh sekali di perjuangan.